Nah, untuk statistik itu sendiri kemarin terbagi menjadi dua, ada yang deskriptif, ada yang inferensial. Deskriptif itu adalah bersifat berupa gambaran, yang datanya dimulai dari dikumpulkan dulu, diringkas, sampai disajikan. Nah, bagian dari statistik yang deskriptif ini ada yang distribusi frekuensi yang kemarin, sampai ke penyajian data, kemudian ukuran pemusatan datanya, kemudian ada penyebaran, kemudian salah satunya ada juga angka indeks, kemudian deret berkala dan peramalan, dan lain-lain ya. Kemudian untuk statistik yang inferensial ini sifatnya itu lebih ke menarik kesimpulan. Jadi yang awalnya dia analisa, kemudian dia lakukan pendugaan atau hipotesis, sampai nanti menarik kesimpulan. Bagian-bagian dari statistik yang inferensial itu salah satunya ada probabilitas, kemudian metode sampling, kemudian pendugaan, hipotesis, regresi, sampai statistik yang non-parametrik. Nah, hari ini kita masih membahas tentang statistik yang deskriptif ya, tentang pemusatan data. Nah, di dalam pemusatan data itu sendiri, ada beberapa istilah ya yang akan kita temui, kemudian ada beberapa perumusan yang akan saya bahas. Ada nanti kita menghitung rata-rata nilai ya. Jadi ada rata-rata data itu berapa. Kemudian ada juga istilah tentang median. Median ini adalah mencari nilai tengah ya, mencari nilai tengah dari sebuah data. Kemudian mencari modus ya. Modus ini adalah data yang paling sering muncul ya. Modus ini bukan modal dusta lah. Modus itu kita melihat data yang paling sering muncul itu aja. Kemudian nanti sampai ke letak data. Letak data juga nanti ada terbagi lagi, ada yang namanya kuartil, desil, dan persentil. Nah, sekarang kita ke pemusatan data yang pertama, kita akan membahas tentang mencari rata-rata nilai. Nah, di sini untuk perumusan dasar dari mencari nilai rata-rata itu adalah kita harus totalkan dulu keseluruhan nilai, ya yang ini. Jadi kita totalkan dulu keseluruhan nilainya, kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ini. Jadi kita totalkan dulu keseluruhan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, itu adalah basic dari mencari nilai rata-rata. Nah, untuk mencari sebuah nilai pemusatan data, pada materi ini saya akan menjelaskan dua bagian data. Jadi ada yang namanya data tunggal, ada yang namanya data berkelompok. Kalau data tunggal itu data yang belum dibuat kategorinya, ya, atau data yang belum dibuat distribusi frekuensinya, ya. Jadi datanya itu masih satuan. Kalau data berkelompok itu data yang sudah dibentuk menjadi distribusi frekuensi, ya. Nah, di sini untuk perumusan dari data berkelompok kita pakai rumus yang ini. X rata-rata, ya. Di sini adalah mencari ratanya. Jadi lambangnya itu ada X, kemudian ada garis di atas. Itu artinya X rata-rata. Kemudian ini adalah sum atau sigma. Ada lambang seperti ini. Ini artinya kita mencari total keseluruhan dari X ya. Biasanya kita baca seperti sigma X. Kemudian artinya itu adalah jumlah semua nilai data. Jadi nilai data keseluruhannya kita cari totalnya atau jumlahnya. Kemudian N ini adalah banyaknya data. Jadi N adalah banyaknya data. Ini untuk perumusan data tunggal ya. Data berkelompok beda lagi. Nah, untuk data tunggal di sini saya ada contoh. Nah, misalnya saya ada contoh data tunggal seperti ini. Datanya 5, 8, 4, 7, dan 9. Data tunggal ya. Kemudian datanya ini kita harus tahu juga berapa banyak datanya ya. Ini banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini banyak datanya. Nah, untuk mencari rata-rata tadi pada data berkelompok kita harus mencari total keseluruhan nilai. Artinya kita tambahkan saja semuanya. 5 tambah 8 tambah 4 tambah 7
tambah 9. Ya, jadi ini kita totalkan seluruhnya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data tadi ada 5. Ya, kita totalkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data, hasilnya adalah 6,6. Jadi pada data tunggal ini, kalau kita cari nilai rata-ratanya, hasilnya itu adalah 6,6. Seperti itu. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Ini contoh untuk data tunggal. Nah, sekarang coba untuk data berkelompok. Nah, di sini. Nah, untuk data berkelompok itu data yang sudah dibentuk dari distribusi frekuensi ya. Kemarin sudah pernah saya bahas. Jadi di sini ada kelasnya. Jadi bentuk soalnya tadi ada kelas ya, ada batas kelas sama frekuensi ya. Jadi 3 bagian ini adalah soal dasarnya. Jadi misalnya ada yang nanya dari mana saya dapat, ini soalnya ya. Ini soalnya di sini. Nah, sekarang kita lihat pada data berkelompok ini, dia terdiri dari 7 kelas ya. Dia terdiri dari 7 kelas atau 7 kategori. Kemudian masing-masing kelas itu ada nilai batas kelasnya masing-masing. Kemudian ada nilai frekuensinya masing-masing. Nah, kemudian ini juga sebelumnya pernah saya bahas bahwa di bagian sebelah sini, di sebelah kiri pada batas kelas, ini namanya adalah batas kelas bawah untuk yang sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah batas kelas atas. Ya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata dari data berkelompok, kita harus tahu dulu atau kita cari dulu nilai tengah. Ini nilai tengah atau nilai X ya. Nilai tengah dari masing-masing kelas. Untuk mencari nilai tengah ini sudah saya jelaskan pada distribusi frekuensi yang kemarin ya. Kalau kalian lupa silakan kembali lagi ke materi yang sebelumnya. Nah, mencari nilai tengah ini caranya adalah kita tinggal menjumlahkan batas kelas bawah ditambah batas kelas atas kemudian dibagi dengan 2 ya. Jadi 20 ditambah dengan 29 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 24,5 yang ini. Jadi 20 tambah 29 dibagi dengan 2, hasilnya 24,5. Begitu juga seterusnya. 30 ditambah 39, hasilnya 34,5. 40 ditambah 49, hasilnya 44,5 dan seterusnya. Ya. Di sini mencari nilai tengah. Kemudian, setelah kita dapatkan titik tengah, kita harus buat lagi satu proses yaitu perkalian antara nilai tengah dengan frekuensi ya. Jadi 24,5 ini kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 98. Kemudian 34,5 dikali dengan 7, hasilnya adalah 241,5. Kemudian 44,5 dikali dengan 8, hasilnya 356, dan seterusnya. Ini prosesnya dikali, kita kalikan 1 per 1. Nah, sampai di sini paham dulu? Paham dulu kah? Matematika, ilmu yang menyenangkan ya. Semangat tuh. Paham kada nih? Pindah kada ikhlas. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan lah. Nah, tadi sudah kita kalikan antara nilai tengah dengan frekuensi. Nah, rumus dari nilai rata-rata ya, nilai rata-rata data berkelompok, rumusnya adalah rata sama dengan sigma dari F dibagi dengan sigma F ya. Sigma F dibagi dengan sigma F.
Sigma F ini berarti adalah total keseluruhan dari hasil perkalian antara X dikali F. Sigmanya berarti yang ini. Sigma X F. Gitu. Kemudian sigma F ini adalah berarti total keseluruhan dari semua frekuensi yang ini. Nah, ini adalah sigma F. Sama dengan, kita masukkan dalam persamaan, 2695 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 53,9. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ada, Bu. Apa? Frekuensinya itu dari soal dulu kah atau kita nentukan, Bu? Dari soal. Jadi soal data Frekuensinya berkelompok nih, itu. dari soalnya Ya. sendiri. Ya, soalnya nanti ada. Jadi soalnya itu kelas, batas kelas sama frekuensi. Nah, jadi yang kalian cari itu hanya nilai tengah sama yang perkalian antara X dikali F. Gitu. Ya, Bu, makasih, Bu. Iya, yang lain? Halo, yang lain? Next kah? Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Nah, tadi sudah mencari rata-rata untuk data tunggal dan berkelompok. Nah, sekarang median. Median itu adalah nilai tengah, berarti nilai yang ada di tengah-tengah. Jadi awalnya nilai yang banyak itu kita bagi dua dulu. Nah, di antaranya itu adalah nilai median. Untuk median ini, pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Ya, jadi data yang acak itu kita urutkan terlebih dahulu ya. Kalau misalnya datanya belum kita urutkan, nilai tengahnya berarti akan salah ya, karena tidak terurut awalnya. Jadi kita urutkan terlebih dahulu, mulai dari terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita tentukan posisi mediannya dengan perumusan yang ini, baru kita tentukan nilai mediannya. Nah, di sini juga ada dua, ada yang data tunggal, ada yang data berkelompok. Nah, ini untuk yang pertama, kita cari dulu median untuk data tunggal. Sini saya ada contoh. Sini ada data tunggal yang belum diurutkan. Ya, ini data tunggalnya 95785. Ini kan belum kita urutkan. Nah, untuk mencari median kita harus kelompokkan atau kita urutkan terlebih dahulu. Pas kita sort lah. Kalau kita sort jadinya seperti ini. Nah, jadi 4, 5, 5, 7, 8, 9. Nah, sekarang saya beri contoh lagi misalnya. Saya ada data tunggal 2, 3, 4, 5, 5. Nah, misalnya saya ada data tunggal yang ini. Banyak datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 atau ganjil lah. Nah, kalau jumlahnya ganjil seperti ini, kita malah mudah menentukan. Tinggal kita bagi dua. Ya. Yang ada di tengah-tengah itu adalah ini. Nah, ya kan? Ini terbagi dua nih. Sebelah sini 3 buah, sebelah sini 3 buah. Ini untuk banyak data yang ganjil. Kita sudah bisa langsung menentukan. 4 adalah mediannya. Nah, bagaimana kalau banyak datanya itu, totalnya itu genap ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, untuk menentukan kelas mediannya, berarti kita harus tentukan kelas median atau nilai median itu berada di sini. Berada di antara 5 dan 7. Ya. Kalau berada di antara seperti ini, kita tinggal jumlahkan, yaitu 5 ditambah dengan 7 dibagi dengan 2. Ya, berarti 12 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 6. Nah, berarti kalau untuk jumlah data yang genap seperti ini, kita tinggal jumlahkan nilai median yang berada di antaranya, yaitu 5 dan 7, kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 6.
Jadi untuk yang data tunggal ini nilai tengahnya adalah 6. Ya. Paham? Paham? Paham tidak? Berarti untuk median tidak perlu loh, Bu, datanya di dalam data lah, Bu, maksudnya, Bu. Untuk hasilnya. Kalau untuk data tunggal maksudnya? Oke. Iya. Tinggal kita urutkan aja, cari di tengah-tengahnya. Udah. Itu median. Kadang masih dalam soal aja lah, Bu. Angkanya itu maksudnya, Bu. Iya, iya. Ya. Nah, ini data tunggal. Nah, sekarang kita coba untuk data yang berkelompok. Nah, seperti ini. Pada data berkelompok ini ada beberapa notasi yang kita pakai ya. Ada MD untuk median. Kemudian B ini adalah B besar ini adalah nilai tepi ya, nilai tepi batas kelas bawah. Kemudian N adalah banyaknya data. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FM adalah frekuensi kelas mediannya. Kemudian I adalah interval dari kelas median. Ya, ini perumusan dari kelas median pada data yang berkelompok. Nah, contoh. Ini kita pakai data yang tadi ya. Nah, ini saya pakai data yang tadi. Nanti soalnya itu yang ini ya. Nah, soalnya itu kan sampai sini. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah carilah kelas median berdasarkan soal berikut. Nah, ini. Nah, untuk mencari kelas mediannya, pertama kita harus menentukan frekuensi kumulatif kurang dari ya. Jadi yang kalian harus cari adalah di bagian sini. Ini kalian cari. Nah, cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari ini sudah saya sampaikan